Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, faslun al-Isra wal Mi'raj wa ardin Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu alal qabail. Bab tentang Isra Mi'raj dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kabilah-kabilah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan hanya membahas bagian yang pertama, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Beliau berkata, wa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadi ala sahih min qauli sahabati wal ulama. Nabi diperjalankan oleh Allah dengan jasadnya menurut pendapat yang sahih di antara dua pendapat sahabat dan ulama. Minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Raqiban al-Buraqa fi suhbati Jibril, dengan mengendarai al-Buraq ditemani oleh Jibril alaihissalam. Fanazala thamma, kemudian beliau pun singgah di Baitul Maqdis. Wa amma bil anbiya bi Baitul Maqdis fa shalla bihim, maka beliau pun mengimami para nabi dan di Baitul Maqdis beliau salat mengimami mereka. Thumma urija bihi tilkal lailata min hunaka ila sama'id dunya. Kemudian setelah itu dari Baitul Maqdis beliau diangkat malam tersebut ke langit dunia. Thumma allati taliha, kemudian ke langit yang berikutnya. Thumma tsalitsah, kemudian langit yang ketiga. Thumma rabi'ah, kemudian langit yang keempat. Thumma khamisah, langit kelima. Thumma allati taliha, kemudian yang keenam. Thumma sabi'ah, kemudian yang ketujuh, langit yang ketujuh. Wara'al anbiya'a fis samawati ala manazilihim, dan Nabi melihat para nabi di langit sesuai dengan di tempat-tempat mereka, manzilah mereka. Thumma urija bihi ila sidratil muntaha, dari langit ketujuh naik lagi ke sidratul muntaha. Wara'a indaha Jibrila ala suratil lati khalaqahu Allahu 'alaiha, dan di situ beliau melihat malaikat Jibril sesuai dengan bentuk aslinya yang Allah ciptakan Jibril di atas bentuk tersebut. Wa faradallahu alaihi salawati tilkal lailata, maka di Sidratul Muntaha kemudian Allah mewajibkan salat 5 waktu pada malam tersebut. Wa ikhtalafal ulama'u, dan para ulama berselisih, hal ra'a rabbahu azza wa jalla amla, apakah Nabi ketika di Sidratul Muntaha melihat Allah atau tidak? Ala qaulain, ada dua pendapat. Fasahha an Ibni Abbasin annahu qala ra'a rabbahu wa jaa'a fi riwayatin anhu ra'a bi fuadihi. Telah sahih dari Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi melihat Allah, dan dalam riwayat yang lain juga dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, itu penglihatan hati, bukan penglihatan mata. Dari Ibnu Abbas ada dua pendapat, Rasulullah melihat dengan matanya, ada dikatakan Rasulullah melihat Allah, dalam riwayat yang lain Rasulullah melihat dengan hatinya. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha ankarat dzalika ala qailihi. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengingkari kalau ada yang mengatakan terhadap orang yang mengatakan Nabi melihat Allah. Wa qalat hiya wa Ibnu Mas'udin innama ra'a Jibril. Maka Aisyah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata yang dilihat oleh Nabi adalah Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Qatadah an Abdullah bin Syaqiq an Abi Dzar annahu qala. Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Qatadah dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Dzar radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Abu Dzar berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah apakah Anda melihat Rabbmu, yaitu ketika Isra Mi'raj? Qala nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ra'aitu nuran, aku melihat ada cahaya. Fa hadzal haditsu kafin fi hadhil mas'alah, maka hadis ini cukup sebagai faisal, sebagai pemutus dalam permasalahan ini. Walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi, tatkala Rasulullah sallallahu pagi hari turun dari Sidratul Muntaha, di pagi hari beliau tiba di tengah kaumnya, itu di kota Mekah. Akhbarahum bima arahu Allahu min ayatihil kubra, maka beliau pun mengabarkan kepada kaumnya tentang ayat-ayat yang agung yang beliau lihat ketika dalam Mi'raj. Fashtadda takdzibuhum lahu, maka semakin parah pendustaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adahum, dan gangguan mereka juga semakin parah, wastijaruhum alaihi, dan mereka semakin berani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya beliau menyebutkan tentang Nabi berdakwah di kabilah-kabilah, insyaallah kita tunda pada pertemuan berikutnya. Tapi perhatikan
Al-Isra wal Mi'raj. Ya, Al-Isra maknanya, jadi kita ada pembahasan Al-Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra maknanya perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari. Adapun Al-Mi'raj maksudnya alat untuk naik ke atas. Itu maksudnya perjalanan Nabi naik dari mana? Dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit. Ke Sidratul Muntaha. Adapun Al-Isra yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Semuanya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah ya. Jadi rutenya yaitu Mekah atau Masjidil Haram, kemudian berikutnya ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu kemana? Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Dan ini semua terjadi dalam malam hari. Ini semua terjadi di malam hari, Makanya disebut dengan Isra, malam hari ya. Al-Isra sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Musa, an asri bi ibadi, bawalah hamba-hambaku di malam hari. Makanya Nabi Musa ketika mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, dia bawa di malam hari agar Fir'aun dan bala tentaranya sedang istirahat, maka dia bawa kaumnya di malam hari. Allah menggunakan kalimat asri, yaitu dari Isra. Adapun Isra Mi'raj Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Isra jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada dia ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Al-Isra disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun Al-Mi'raj dalam Al-Qur'an datang namun tidak sharih. Ada ayat yang sangat menunjukkan tentang Mi'raj, yaitu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, yaitu firman Allah dalam surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam kesempatan yang lain, itu dalam bentuk aslinya, 'inda Sidratil Muntaha, ketika Nabi sedang di Sidratul Muntaha. Nabi kapan di Sidratul Muntaha? Yaitu ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj. Adapun dalam surat Al-Isra Allah hanya isyaratkan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Rasulullah tentang keagungan ayat-ayat kami. Ini isyarat, maksudnya naik ke Sidratul Muntaha. Dan lebih jelas dalam surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Nabi SAW melihat Jibril pada kesempatan yang lain, kapan? Inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha, itu di tempat yang paling tinggi, dan di Sidratul Muntaha ada surga tempat kaum mukminin. Ada surga di sana. Maka dalil dari Al-Qur'an tentang Isra tegas, dalam Mi'raj ada isyarat yang kuat namun didukung dengan hadis-hadis yang mutawatir. Jadi hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, hadisnya mutawatir, puluhan sahabat yang meriwayatkan tentang hadis Isra dan Al-Mi'raj. Taib, di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa permasalahan ya. Tapi sebelum kita menyebutkan permasalahan tersebut, kita akan bacakan lafal hadis Isra Mi'raj, salah satunya dalam Sahih Muslim, agar kita dapat gambaran yang jelas tentang hadis Al-Isra dan Al-Mi'raj. Taib, berkata Imam Muslim, bab Al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardhis salawat. Maksudnya perkataan dalam bab dalam Sahih Muslim, itu perkataan Nawawi, bab tentang Isra, memperjalankan Rasulullah SAW ke langit dan pengwajiban salat 5 waktu. Kemudian beliau menyebutkan sanad Imam Muslim dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, beliau berkata, anna Rasulullah SAW qala utitu bil buraq. Aku didatangi dengan al-buraq. Disebutkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, didatangi dengan buraq. Apa itu buraq?
wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himari wa dunal bagal. Dia adalah seekor hewan yang putih, yang tinggi, lebih tinggi daripada himar, tapi lebih rendah daripada al-bagal. Al-bagal itu persilangan antara himar dengan kuda. Jadi di atas himar tapi di bawah bagal. Yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Kalau dia sudah melangkah, maka langkah kakinya diletakkan sejauh matanya memandang. Ya. Jadi cepat karena namanya pandangan hewan juga jauh. Begitu dia letakkan kakinya sejauh mata memandang. Qala faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku pun menaiki burak sampai aku tiba di Baitul Maqdis. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Maka aku pun mengikat burak di tempat para nabi mengikat hewan mereka kalau mereka ke situ ya. Qala thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'ataini thumma kharajtu. Aku lalu masuk Masjidil Aqsa, kemudian aku salat 2 rakaat lantas aku keluar. Faja'ani Jibril alaihissalam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian Jibril alaihissalam mendatangkan aku dengan sebuah bejana isinya khamar dan sebuah bejana isinya susu. Fakhtartul laban, maka aku pilih bejana yang isinya susu. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, ikhtartal fitrah. Sungguh engkau ya Rasulullah telah memilih fitrah. Itu susu dianggap fitrah. Tsumma ara jabina ila samai. Maka Jibril kemudian bawa atau uri jabina ila sama. Kemudian kami dibawa ke langit. Fastaftaha Jibril, maka Jibril minta izin dibukakan pintu langit. Faqila man anta, maka penjaga langit bertanya, siapa engkau? Qala Jibril, kata Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, Muhammad bersamaku. Qila, dikatakan waqad bu'itha ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala qad bu'itha ilaihi, dia telah diutus. Fafutiha lana fa idza ana bi Adam farahaba bi wa da'ali bi khair. Maka dibukakan pintu pertama itu langit dunia. Tiba-tiba aku bertemu dengan Adam, maka dia mengucapkan selamat datang kepadaku dan dia berdoa untukku. Dalam riwayat marhaban bibni saleh. Selamat datang kepada putraku saleh, karena Nabi Muhammad keturunan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Thumma urija bina ila sama'i thaniyah. Kemudian kami pun naik ke langit kedua. Fastaftaha Jibril. Setiap naik langit Jibril minta dibukakan. Maka Jibril minta dibukakan. Maka dikatakan, siapa engkau? Jibril berkata, saya Jibril. Dikatakan, siapa yang bersamamu? Jibril berkata, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami, fa idza ana bibnai al-khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Tiba-tiba aku bertemu dengan 2 orang nabi yang merupakan saling sepupuan, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam. Ini pendapat yang mengatakan ibu Nabi Isa dan ibu Yahya adalah 2 wanita yang saling bersaudara. Makanya Yahya punya bibi namanya yaitu ibunya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bibinya ibunya siapa ya? Yahya. Maka dikatakan 2 orang ini adalah ibnai al-khalah, saling sepupuan. Farahaba wa da'awali. Mereka berdua menyambutku dan kemudian da'awali bi khair. Kemudian mereka berdua mendoakan aku kebaikan. Kemudian aku dinaikkan kepada langit ketiga, Jibril pun minta dibukakan, maka ditanyakan siapa engkau? Jibril berkata, saya Jibril, siapa bersamamu? Muhammad. Maka ditanyakan apakah dia telah diutus? Kata Jibril sudah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu ketiga, fa idza ana bi Yusuf. Tiba-tiba saya ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keberapa? Langit ketiga. Fa idza huwa qad utiya syatral husni. Tiba-tiba saya lihat ternyata dia telah diberikan setengah keindahan, setengah ketampanan. Farahaba wa da'ali bi khair. Maka Nabi Yusuf pun menyambutku, mengatakan marhaban bi akhi, selamat datang saudaraku, dan dia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian dinaikkanlah kami ke langit keempat. Jibril minta dibukakan pintu langit. Ditanyakan, setiap malaikat tanya penjaga pintu langit keempat, siapa engkau? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Jadi mereka sudah semua tahu tentang kabar Muhammad, tapi mereka tidak tahu sudah diutus atau belum. Ini dalil bahwasanya para malaikat tidak tahu ilmu gaib. Mereka enggak tahu ilmu gaib. Kalau enggak dikasih tahu mereka enggak tahu. Maka mereka bertanya, apakah sudah diutus? Kata Jibril, sudah. Maka dibukakanlah pintu langit keempat, tiba-tiba fa idza ana bi Idris. Tiba-tiba ada Idris, farahaba wa da'ali bi khair. Maka Idris pun mentarhibku, yaitu mengucapkan selamat datang, dan dia berkata marhaban bi akhi, selamat datang saudaraku. Jadi dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Idris. Seandainya Nabi Muhammad keturunan Idris, maka Idris akan berkata marhaban bibni saleh, selamat datang kepada putraku yang saleh. Karena ada pendapat mengatakan Nabi Idris
sebelum Nabi Nuh. Nabi Nuh keturunan Nabi Idris. Ini pendapat diperselisihkan. Yang benar Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris. Karena seandainya Nabi Nuh keturunan Nabi Idris akan berkata kepada siapa? Nabi Muhammad, selamat datang putraku yang saleh. Tapi dia mengatakan selamat datang saudaraku. Kemudian dia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat Idris di tempat yang tinggi. Itu tafsirannya diangkat di langit yang keempat. Kemudian kami dinaikkan ke langit yang kelima. Jibril minta dibukakan. Maka penjaga pintu langit kelima berkata, siapa engkau? Kata Jibril, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Maka dibukakan bagi kami. Tiba-tiba saya bersama Nabi Harun alaihissalam. Dia pun mentarhibku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian kami naik lagi ke langit yang keenam. Maka Nabi Jibril minta dibukakan pintu langit keenam. Maka ditanyakan, siapa engkau? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Kemudian dibukakan bagi kami, fa idza ana bi Musa. Di langit ke-6 ada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Farahaba wa da'ali bi khair. Maka dia pun mentarhibku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian kami naik ke langit ke-7. Jibril minta dibukakan pintu langit, maka ditanya, siapa engkau? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Sudah diutus? Sudah. Maka dibukakan bagi kami, ternyata di sana ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Dia sambil sedang menyandarkan pundaknya di Al-Baitul Ma'mur. Ada yang mengatakan Baitul Ma'mur seperti Ka'bah di langit, itu namanya Baitul Ma'mur, tempat para malaikat beribadah. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la yauduna ilaihi. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur untuk beribadah. Kalau sudah keluar enggak bakalan balik lagi. Enggak bakalan balik lagi. Berarti setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang ke situ. Karena kalau udah keluar enggak bakalan apa? Balik lagi. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku dinaikkan ke sidratul muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah wa idza thamaruha kal qilal. Tiba-tiba terlihat daun-daunnya seperti telinga gajah, kemudian buah-buahnya seperti qilal, yaitu seperti bejana yang ada di seperti kullatain, itu bejana air yang ada di hajar ya. Qala falamma ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiyat taghayyarat. Ketika ada perkara Allah yang meliputi Sidratul Muntaha, maka berubahlah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha berubah. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Maka tidak seorang pun yang mampu mensifatkan tentang indahnya Sidratul Muntaha ketika Allah berikan hiasan kepada Sidratul Muntaha. Fa'ahallahu ilayya ma auha. Maka Allah wahyukan kepadaku apa yang Allah wahyukan. Fa farada alayya 50 salatan. Allah wajibkan bagiku salat 50 waktu fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan semalam. Fa nazaltu ila Musa. Aku pun turun ke Nabi Musa. Langit ke berapa? Langit ke-6. Maka Musa berkata, apa yang diwajibkan Rabbmu kepada umatmu? Aku berkata 50 salat dalam sehari semalam. Nabi Musa berkata, irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Baliklah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Umatmu tidak bakalan mampu salat 50 waktu sehari semalam. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum. Sungguh aku telah menguji Bani Israel dan saya tahu tentang bagaimana mereka. Mereka tidak mampu. Faraja'tu ila Rabbi, aku pun kembali kepada Rabbku. Faqultu, aku berkata, ya Rabbi khaffif ala ummati. Ya Rabbku, berilah keringanan kepada umatku. Fahatta anni khamsan, Allah turunkan 5, jadi 45. Aku pun kembali kepada Musa. Aku lapor, wahai Musa, sudah korting 5, masih 45. Kata Nabi Musa, umatmu tidak mampu. Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Kata Nabi Muhammad SAW, falam azal arji' baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa. Maka aku bolak-balik antara Rabbku dengan Musa. Sampai Allah berkata, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah. Sudah ya Muhammad, 5 waktu sehari semalam. Di kulli salatin ashrun. Setiap salat pahalanya 10 kali lipat. Falidzalika khamsuna salatan. Yaitu 5 waktu seperti 50 waktu. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak mengamalkannya, maka bagi dia kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asyran. Jika dia mengerjakannya maka 10 kali lipat. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an.
Siapa yang berniat untuk melakukan keburukan namun dia tidak melakukannya, tidak dicatat apa-apa. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Kalau dia amalkan keburukan tersebut, dicatat satu keburukan. Qala fa nazaltu hatta tahaitu ila Musa. Aku pun turun sampai aku temu dengan Musa sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, aku kabarkan kepada Musa. Fa qala irji ila rabbik. Kembali lagi, mintalah keringanan. Maka Rasulullah SAW berkata, qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu minhu. Saya sudah bolak-balik ke Tuhanku, saya malu hai Musa. Sudah 5, sudah selesai. Ini di antara hadis yang sahih dari sekian puluhan hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj. Tapi di sini yang pertama kita bahas tentang Al-Isra wal Mi'raj. Al-Imam Ibnu Katsir berkata bahwasanya Nabi Muhammad naik al-Buraq, itu hewan tertentu ya. Disebutkan sebagian para nabi juga naik Buraq, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyenguk Ismail juga naik Buraq ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang khilaf. Yang pertama terkait dengan apakah Nabi melihat Allah atau tidak. Sebagian sahabat mengingkari seperti Aisyah dan Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad melihat Rabbnya maka dia telah berdusta. Diriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Rabbnya. Ternyata Ibnu Abbas ada dua riwayat Nabi melihat Rabbnya tak begitu secara mutlak, ada riwayat yang lain Nabi melihat dengan hatinya. Sehingga riwayat yang mutlak dibawa kepada riwayat yang muqayyad. Berarti pendapat Ibnu Abbas itu Nabi melihat Allah tapi dengan apa? Hatinya, bukan melihat dengan mata. Dan yang menjadi hakim dalam masalah ini adalah hadis Abu Dzar. Dalam Sahih Muslim, Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apa kau melihat Rabbmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat? Jadi yang benar Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat di Sidratul Muntaha adalah siapa? Jibril alaihissalam. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha. Sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain. Rasulullah melihat Jibril 2 kali. Pertama ketika setelah turun dari Gua Hira, kemudian Nabi naik lagi di kesempatan yang lain, tiba-tiba Jibril menggantung antara langit dan bumi di atas kursi, kemudian dia buka sayapnya, ternyata ada 600 sayap, setiap sayap dibuka menutup cakrawala. Itu pertama kali Nabi melihat bentuk Jibril yang aslinya. Setelah itu Nabi tidak pernah lihat lagi bentuk Jibril yang aslinya. Jibril menjelma, terkadang menjadi Dihya al-Kalbi, terkadang menjadi Arab Badui, dan dia menjelma jadi manusia. Kapan Nabi lihat lagi? Ketika Al-Isra wal Mi'raj, yaitu ketika Sidratul Muntaha. Jadi yang dilihat oleh Nabi bukan Allah tapi Jibril. Kemudian dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW berkata, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Jadi ketika kita masih hidup, Allah tidak menyiapkan bagi mata kita untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melihat Allah, banyak hal yang tidak bisa dilihat. Jin tidak kita bisa lihat, malaikat kita tidak bisa lihat, makhluk yang sangat kecil tidak bisa kita lihat. Suatu yang terlalu terang, matahari kita nggak bisa lihat. Suatu yang gelap kita tidak bisa lihat, mata kita terbatas. Namun kalau seorang meninggal, ya, fabasaru kal yauma hadid, maka pada ketika meninggal seorang matanya menjadi tajam. Apalagi dibangkitkan, maka disiapkan mata yang lain, fisik yang lain, jasad yang lain. Yang di mana jasad tersebut ketika dijemur di bawah terik matahari di padang mahsyar ribuan tahun kuat, padahal materinya sangat dekat. Di jasad itulah seorang bisa melihat malaikat, bisa lihat iblis, bisa lihat jin. Dan kalau seorang masuk surga, maka dia akan bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang fisik kita, ya, indera kita tidak dipersiapkan untuk melihat hal yang menakjubkan tersebut. Makanya dia mengatakan, ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian mati. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika hendak melihat Allah tidak mampu. Ketika falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah mulai menampakkan dirinya di gunung, maka gunung pun hancur. Ya, fa kharra Musa sa'iqa. Musa pun jatuh pingsan. Ini pembahasan yang dibahas oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pembahasan yang lain, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj dengan jasadnya atau dengan ruhnya saja? Ada, beliau sebutkan di sini juga ada
pendapat di kalangan para ulama ya. Yang benar bahwasanya Rasulullah SAW ketika berisra dan bermi'raj adalah dengan jasadnya. Berdasarkan zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan nabi, telah menjalankan hambanya di malam hari. Dan kalimat abdihi atau al-abdu itu mencakup jasad dan apa? Dan ruh. Jasad dan ruh. Kalau ruh yang hanya diperjalankan, maka orang Quraisy tidak akan mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ruh silakan ya. Tetapi yang menjadikan aneh dan itu merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau berisra mi'raj dengan ruh dan jasad. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'raj di pagi hari, dia ketemu dengan Abu Jahal. Kemudian dia cerita, "Wahai Abu Jahal, saya tadi begini. Abu Jahal bilang, "Tunggu. Saya mau panggil orang. Kau jangan rubah omonganmu ya." Maksudnya Abu Jahal ingin mempermalukan siapa? Nabi. Nanti saya kumpul orang, kau bilang enggak lagi, repot. Kata Abu Jahal, "Jangan rubah omonganmu." Kata Nabi, "Siap." Dipanggillah orang-orang semua. Coba dengar nih Muhammad bilang apa ini? Maka Rasulullah mengatakan, "Saya baru berjalan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Dan ini suatu hal yang menakjubkan bagi orang di zaman tersebut. Karena mereka tahu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sebulan perjalanan, ya, karena lebih dari 1000 kilo. Sebulan perjalanan. Bolak-balik berarti dua bulan. Bagaimana Muhammad mengatakan tidak sampai 1 malam penuh dia sudah pergi Masjidil Aqsa dan balik? Maka ketika Rasulullah bercerita dengan demikian, beritanya sangat dahsyat ketika itu. Bayangkan ketika zaman itu belum ditemukan motor. Kemudian bagaimana bisa kalau zaman sekarang orang bicara ya mungkin tinggal berangkat sejam balik sejam. Tapi zaman itu ya orang tidak terbayangkan sama sekali. Kata mereka enggak mungkin. Sampai akhirnya orang Quraisy ada yang meletakkan tangannya di kepala, ya ilah katanya. Ada yang mereka apa ini? Sampai sebagian orang lemahnya imannya lemah murtad ketika itu. Karena suatu hal yang sangat menakjubkan, enggak logis. Kemudian ada yang iseng bertanya, "Muhammad, kau ke Baitul Maqdis. Coba sebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis." Ya Rasulullah ke sana bukan sedang selfie-selfian ya. Mana tahu Baitul Maqdis pintunya berapa, kemudian ada apa di situ. Dia datang cuma sholat. Dia tidak sempat selfie-selfian ya. Maka subhanallah Allah tampakkan Baitul Maqdis di depan Nabi. Maka Nabi cerita, Baitul Maqdis itu begini. Setiap ditanya dia jawab, Baitul Maqdis begini. Maka orang kafir terus mengatakan, adapun yang ini benar. Kalau ini dia jujur. Yang tadi lain semua dusta. Yang ini jujur. Ya. Jadi yang benar Rasulullah SAW berisra dan mi'raj dengan jasadnya. Adapun pendapat yang mengatakan isra mi'raj dengan ruh, maka ini pendapat yang tidak benar. Diriwayatkan dari Aisyah dan Muawiyah, namun sanadnya tidak sahih. Sanadnya tidak sahih. Adapun yang mengatakan Rasulullah bermi'raj atau berisra mi'raj dengan dalam kondisi tidur, maka ini adalah pendapat Jahmiyah. Disebutkan oleh Imam Ahmad ini pendapat Jahmiyah. Karena Jahmiyah menolak konten dari isra mi'raj. Mereka menolak Allah di atas. Mereka menolak Nabi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan itu hanya mimpi. Isra Mi'raj dengan apa? Dengan mimpi. Namun ini pendapat yang batil, bahkan inilah bid'ah. Yang benar Rasulullah SAW dengan jasad dan ruhnya. Adapun yang mengatakan Nabi dengan hanya mimpi adalah pendapat Jahmiyah. Dan di antara dalil bahwasanya Rasulullah SAW dengan ruh dan jasad, Allah mengatakan, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di lain kesempatan yang lain ketika sedang sidratul muntaha. Maksudnya apa? Sebelumnya Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril. Nah, ketika Nabi melihat malaikat Jibril sebelumnya, apakah melihat dalam mimpi atau dalam alam nyata? Dalam alam nyata dengan jasad dan ruhnya melihat malaikat Jibril. Kemudian dia melihat dalam kesempatan yang lain, berarti juga sama dong dalam alam nyata, bukan dalam alam mimpi, bukan dalam alam mimpi. Taib. Pembahasan berikutnya, Nabi SAW ya, sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengimami para nabi. Dan ini dalil bahwasanya Nabi adalah asraful anbiya, nabi yang terbaik.
Kemudian juga isyarat bahwasanya syariat yang diikuti oleh para nabi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka bermakmum kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa ketika turun akhir zaman akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Isa turun, kemudian ada imam para kaum mukminin ketika itu sudah mau salat subuh, majulah Imam Mahdi jadi imam. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi mengatakan, "Silakan kau jadi imam." Kata Nabi Isa, enggak. Dia bermakmum kepada Imam Mahdi, bermakmum kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kalau Musa masih hidup alaihi salam, dia pasti akan mengikuti aku. Berarti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal sampai hari kiamat. Buktinya para nabi ketika dihadirkan oleh Allah mereka salat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah para nabi ketika dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Baitul Maqdis atau kemudian Nabi ketemu di langit pertama, langit kedua dan seterusnya, apakah jasad dengan ruhnya? Banyak ulama mengatakan ruh dalam bentuk jasad. Ruh dalam bentuk jasad, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr yaumal qiyam." Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan. Dan kita tahu para nabi sudah meninggal dan jasad mereka dikubur. Tentu mereka tidak keluar dari kuburan jasadnya, tapi kalau ruhnya mungkin dikeluarkan dan dibentuk dalam bentuk jasad mereka. Wallahu alam. Atau mungkin ini pengecualian Allah hadirkan mereka, yang jelas ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebagian orang-orang zaman sekarang menolak Isra Mi'raj. Kata mereka secara sains enggak mungkin Isra Mi'raj. Karena langit luar biasa. Langit luar biasa. Siapa yang bisa menembus atmosfer? Mungkin terbakar. Ya. Bagaimana Muhammad naik ke langit apa? Ketujuh. Ini juga namanya mukjizat, Mas. Kalau begitu berarti bukan apa? Mukjizat. Sama Nabi Isa lahir tidak pakai bapak, itu jenenge mukjizat. Sama Nabi Ibrahim dibakar enggak terbakar, namanya mukjizat. Ya, ini namanya mukjizat, ya. Makanya aneh. Kalau enggak aneh bukan mukjizat. Ya, makanya Abu Jahal kafir kayak ente bilang. Baik, kemudian tahukah berapa jauh Nabi menempuh? Langit ada 7 lapis dan setiap lapis tebalnya berapa tahun perjalanan? 50 ribu tahun? Berapa tahun perjalanan? Ya. Jauh sekali, ya. Berapa jarak tebal langit berapa? Ada yang tahu? Coba jadi 50 ribu tahun perjalanan. Coba lihat di apa? Berapa tahun perjalanan tebal langit? Setiap langit 500 tahun, mohon maaf, 500 tahun apa perjalanan. Setiap langit 500 tebal, 500 perjalanan, ya. 500 tahun perjalanan. Berarti tebal, sangat tebal sekali. Apakah perjalanan kuda berlari? Intinya 500 tahun itu waktu yang sangat lama. Kalau kita larikan kuda selama 500 tahun kira-kira berapa kilo? Siapa yang mau hitung, ya? 500 tahun perjalanan kuda tidak berhenti. Apakah ini maksudnya jarak yang benar atau perkiraan? Intinya Allah menggambarkan bahwasanya riwayat menggambarkan langit sangat tebal. Kemudian antara langit dengan langit ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah langit mutalasiqah atau mutawasilah? Apakah langit saling nempel ataukah ada jarak di antara langit tersebut? Sebagian riwayat menunjukkan antara langit dengan langit pun ada jarak. Jadi langit 500 tahun perjalanan, kemudian jaraknya 500 tahun perjalanan, kemudian langit berikutnya 500 tahun perjalanan, jaraknya lagi. Alam semesta ini cukup apa? Luas, sangat luas. Dan itu Nabi tempuh seluruhnya. Sampai ke langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan Sidratul Muntaha adalah puncak dari segalanya. Muntaha artinya puncak dari segalanya. Kemudian ketika Nabi naik, Nabi bertemu dengan para anbiya. Di langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Rasulullah mengatakan Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan.
Ada pendapat mengatakan seluruh ketampanan setengahnya buat Nabi Yusuf, sisanya buat kita-kita ya. Entah 1/1 triliun, entah ada khilaf tentang makna, tapi di antara makna setengah ketampanan buat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi naik sampai Nabi bertemu dengan Allah tanpa perantara. Di sini ada masalah akidah yang termaktub dalam kisah Isra Mi'raj. Pertama adalah Allah di atas, kedua Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Allah wajibkan salat 50 waktu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke langit ke berapa? Ke-6. Ya. Maka Nabi Muhammad berkata, "Aku senantiasa bolak-balik antara Robku dengan Nabi Musa." Tapi bolak-baliknya begini-begini atau begini-begini? Naik turun kan? Langit ke-6 Sidratul Muntaha, naik turun lagi, naik lagi. Dan Nabi mengatakan antara aku dengan Allah, antara Nabi Musa dengan siapa? Allah. Seandainya Allah tidak di langit, ngapain Nabi bolak-balik? Seandainya Allah tidak di atas, ngapain Nabi bolak-balik? Dan antum melihat acara Isra Mi'raj dimanapun, kalau ustadznya ceramah dengan normal saja, dia pasti bilang Nabi pun naik ke atas ketemu Allah. Mereka bilang begitu. Kecuali dikasih syubhat, Allah tidak di atas. Terus ketemu siapa? Ya cuma ke atas doang. Tidak ada Allah. Tapi kalau antum bicara dengan jujur, orang yang peringati Isra Mi'raj, ketika ustadznya ceramah dia pasti mengatakan Nabi naik ketemu siapa? Allah. Jibril saja minggir, Nabi sendiri. Makanya hadis Isra Mi'raj diingkari oleh Jahmiyah. Mereka mengatakan ini hadis mimpi. Hadis mimpi. Datang dalam riwayat Syarif bin Abdullah, wa huwa naim fil Masjidil Haram. Namun ini lafal didoifkan oleh para ulama karena syad. Yang kedua itu awal mula Nabi mimpi, Nabi tidur kemudian dia bangun. Karena hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah tidak dalam kondisi mimpi, tidak dalam kondisi terjaga. Yang kedua ada masalah akidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah. Makanya yang disebut kalimullah bukan cuma Nabi Musa alaihissalam. Di antara kalimullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kalimullah? Yang berbicara dengan Allah secara langsung. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallamallah. Demikianlah para rasul kami berikan tingkatan-tingkatan mereka. Di antara mereka kami tingkatkan dengan apa? Kami tinggikan kemuliakan mereka dengan apa? Allah bicara dengan mereka secara langsung. Isyarat bahwasanya bukan satu nabi. Makanya kalimullah ada 3. Nabi Musa alaihissalam yang terkenal, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi Adam ketika diciptakan. Nabi Adam. Ini 3 di antara nabi yang kita ketahui Allah berbicara langsung dengan mereka. Sebagaimana Khalilur Rahman juga bukan satu, bukan cuma Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Nabi Muhammad juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini konten dari hadis Isra Mi'raj, maka mengandung masalah akidah yaitu Allah di atas dan juga bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah kasih salat 50 waktu, akhirnya dikurangi sampai akhirnya tinggal 5. Kemudian Nabi ketika pergi dari Nabi Musa pun menangis. Maka ditanya, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" Nabi Musa berkata, "Aku menangis karena ada seorang pemuda diutus setelahku, pengikutnya lebih banyak daripada aku." Taib. Apakah Nabi Musa hasad kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Ini namanya ghibtah. Ghibtah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa diraih oleh Nabi Musa. Dan orang beriman kalau ada kebaikan terluputkan dia sedih. Ya atau tidak? Orang beriman kalau tidak salat berjamaah subuh dia sedih. Nabi Musa alaihissalam sama sekali tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia bukan cuma sayang kepada Nabi Muhammad, dia sayang kepada kita. Umat Muhammad SAW, maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, umatmu tidak mampu salat 50 waktu sehari semalam. Seandainya Allah tidak mentakdirkan Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, kita mampus. Coba salat 50 waktu sehari semalam. Kapan mau main pingpong?" 50 waktu sehari semalam enggak kuat. Menunjukkan Nabi Musa sayang kepada kita. Dia punya jasa sama kita. Ya. Dia tidak hasad sama Nabi, cuma dia ghibtah. Ada suatu kemuliaan yang tidak bisa diraih, maka dia menangis. Nabi Musa alaihissalam. Dan subhanallah Allah mentakdirkan Nabi Muhammad mampir dulu Masjidil Aqsa agar dia salat di antara 3 masjid ya yang disyariatkan untuk syaddur rihal ke sana, untuk bersafar ke sana mencari keberkahan dan untuk mengimami para
nabi. Dan ternyata ketika dia pulang dia ditanya sebagai bahan ujian oleh orang Quraisy bagaimana sifat dari Baitul Maqdis. Taib. Pembahasan berikutnya Isra Mi'raj kapan terjadi? Maka tidak ada dalil yang menunjukkan kapan tahunnya, kapan bulannya, apalagi kapan harinya. Sampai tahunnya pun diperselisihkan. Apakah 3 tahun sebelum hijrah ataukah setahun sebelum hijrah? Khilaf di kalangan para ulama. Namun para ulama sepakat bahwasanya Isra Mi'raj sebelum hijrah dan setelah Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Dan banyak ahli sirah mengatakan kejadian Isra Mi'raj setelah Amul Huzun. Setelah Nabi mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Setelah 3 tahun Nabi diboikot, sebagaimana sudah kita jelaskan, di Syi'ab Abi Talib, 3 tahun. Setelah itu pada tahun 10 kenabian, dari tahun ke-7 sampai tahun 10 kenabian diboikot luar biasa. Kemudian setelah keluar dari pemboikotan dalam kondisi susah, Khadijah meninggal dunia, kemudian siapa? Abu Talib juga meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah SAW semakin ditekan, akhirnya dia mencoba berdakwah di luar kota Mekah, berdakwah di Taif, ternyata juga dihina di sana. Ketika bertumpuk-tumpuk berbagai macam kesedihan, Allah ingin menghibur Nabi. Maka Allah angkat Nabi SAW dengan mi'rajnya. Maka Nabi SAW dimuliakan. Namun kapan terjadi enggak ada yang tahu. Tahun persisnya maksudnya. Persisnya kapan enggak ada yang tahu. Bulannya apalagi harinya. Apalagi harinya. Dan malam Lailatul Mi'raj adalah malam terbaik bagi Nabi SAW. Kalau malam terbaik bagi umatnya, malam Lailatul Qadar. Tapi malam terbaik bagi Nabi Muhammad SAW kapan? Tatkala Mi'raj. Kenapa? Disitulah Nabi berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Nabi mencapai tempat tertinggi. Hatta yasma' sarifal aklam. Sampai Nabi melihat ada tulisan, bunyi tulisan. Itu tulisan para malaikat mencatat apa yang takdir tentang masa depan. Tapi Nabi dengar ada malaikat sedang apa? Menulis. Bukan yang di Lauhil Mahfuz, sudah selesai. Saking tingginya Nabi SAW. Ya. Kemudian disitulah Nabi diberikan syariat yang langsung kepada Nabi, berbeda dengan syariat-syariat yang lain, itu salat 5 waktu. Maka malam yang terbaik bagi Rasulullah adalah malam Mi'raj. Taib. Apakah para sahabat dan Nabi mengagungkan malam tersebut? Tentu. Tidak ada yang ragu. Bahkan Allah mengagungkan. Allah mengagungkan malam tersebut. Allah mengagungkan, bahkan Allah turunkan ayat. Surat namanya surat Al-Isra. Tidak lain karena agungnya malam tersebut. Tetapi apakah Nabi dan para sahabat merayakannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Oleh karenanya kita mengagungkan malam tersebut, namun tidak ada hari raya Isra Mi'raj, enggak ada. Dan mentakhsis waktu untuk dijadikan perayaan itu butuh dalil. Apalagi berulang-ulang. Namanya Id adalah suatu yang diulang-ulang, dirayakan. Dan kita punya Id cuma 2, Idul Adha sama Idul Fitr. Adapun mengkhususkan waktu tertentu untuk dirayakan berulang-ulang setiap tahun itu namanya Id secara bahasa, dan itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh kita menganggap itu sebagai ibadah tertentu. Yang menyedihkan sebagian orang melaksanakan perayaan Isra Mi'raj, kemudian konten dari Isra Mi'raj tidak dikerjakan, yaitu tidak salat. Padahal Isra Mi'raj berbicara tentang agungnya apa? Salat. Dan ini juga dalil bahwasanya ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah ibadah salat. Makanya Allah suruh 50 waktu sehari semalam. Dia ibadah yang sangat agung. Makanya pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah SAW, innaka lan tasjud sajadatan illa rafa'akallahu biha ya daraja wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah kau sujud sekali kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah hilangkan dosamu. Wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Semakin kita sering sujud, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita latih diri kita jadi orang yang suka salat. Makanya ibadah yang paling banyak variasinya ibadah apa? Salat. Salat ini, salat anu, salat ini, sampai ada salat mutlak. Silakan mau salat kapan saja kecuali waktu terlarang. Dan ini menunjukkan mudahnya kita berconnecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah tinggal salat. Karena Nabi SAW idza hazabu amrun fazila salat. Rasulullah ada masalah genting, dia salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong bagimu. Seorang mukmin berusaha hobi untuk salat. Sampai Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal arhina bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan apa? Salat. Kami ingin melepaskan kepenatan dunia ini dengan salat. Maka seorang berusaha dalam salatnya bukan menjadikan salat beban yang mau dia buang.
Bukan. Tapi solat adalah pelipur laranya, penghibur hatinya, dia nyaman dalam solat, dia menikmati solatnya. Kalau dia sampai derajat itu maka anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.